Rebutan suara di Pilkada Jakarta kian memanas. Tiga paslon berusaha menyasar berbagai lapisan masyarakat potensial, termasuk pendukung klub sepak bola Jakarta alias supporter Persija dan pendukung Anies Baswedan. Tak bisa dipungkiri, dua kelompok ini dinilai memiliki massa yang bisa memberikan suara signifikan di Pilkada. Untuk memuluskan strategi perebutan suara, ketiga paslon bahkan memberikan janji-janji. Seperti pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana yang berjanji menggratiskan sewa Jakarta International Stadium untuk pendukung Persija Jakmania. Mengkaji bagaimana baiknya agar JIS bisa dipakai oleh bisa dinikmati oleh penggemar Persija, khususnya sahabat-sahabat saya dari Jakmania. Kalau memang memungkinkan anggaran ada, maka kalau perlu kita gratiskan. Sementara itu calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung berjanji akan menjadikan Jakarta International Stadium atau JIS sebagai rumah atau home base Jakmania. Di sini nantinya Jakmania juga bisa menjual souvenir khas mereka. Persija yang tidak kalah pentingnya adalah semangatnya untuk dimunculkan kembali, maka home base di JIS itu sudah menjadi hal yang harus dilakukan. Dan kalau saya diberikan amanah, maka saya tidak akan membangun JIS baru, tetapi JIS yang sudah ada betul-betul dimanfaatkan untuk Persija. Dan saya janji di hadapan teman-teman sekalian, di JIS akan ada yang namanya area untuk Jakmania Center. Sementara itu calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil memilih tidak berjanji banyak. Tapi RK menegaskan akan menyerap aspirasi baik dari Persija maupun Jakmania agar diperjuangkan dalam kebijakan. Kampanye yang paling disukai, yang saya tahu ya, adalah kampanye silaturahmi. Ya. Nah, silaturahmi itu akan kami lakukan, bertemu orang, memperkenalkan diri, menyampaikan niat baik, membawa program-program solusi, kan begitu ya. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Selain Jakmania, suara yang diperebutkan adalah anak abah, istilah untuk pendukung mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan. Soal dukung-mendukung, Anies pun berpesan agar pendukungnya melihat rencana, visi misi hingga rencana kerja para calon sehingga tidak terburu-buru menentukan dukungan cagup-cawagup Jakarta. Karena itu bicara menentukan pilihan, tidak bisa menentukan pilihan tanpa tahu apa nilainya, apa gagasannya, apa rencananya. Apalagi hanya dengan diajak. Saya rasa kita semua selama ini tidak pernah menentukan pilihan semata-mata karena diajak. Kalau karena diajak, mana nilainya, mana visinya. Nah, jadi teman-teman sekalian, menurut saya terlalu awal saat ini untuk menentukan sikap, menentukan pilihan. Pada akhirnya semua akan menentukan. Tapi minimal, sekurang-kurangnya, lihat dulu dokumen visinya. Lihat dulu misinya, lihat dulu rencana kerja, minimal lihat itu. Lalu siapa yang akan berhasil merebut hati Jakmania dan anak abah? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Jakmania dan anak abah pendukung Anies Baswedan adalah dua entitas yang sangat potensial untuk digarap mendulang suara para calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Kita akan bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada pengamat politik Effendi Ghazali, Ketua Supporter Persija Diki Sumarno, dan juru bicara pendukung Anies Baswedan, Anggra Putra Fidriana. Selamat pagi Mas Angga, Pak Effendi, dan Mas Diki. Selamat pagi, tadi selamat pagi. Oke, saya ke Mas Diki dulu nih. Mas Diki, supporter Persija, Jakmania, ini kan suaranya banyak sekali. Kalau kata Bang Effendi ada 3 jutaan kayaknya nih ya di Jakarta, ini cukup besar sekali. Ini seberapa besar mereka ini bisa dipengaruhi oleh entitas-entitas politik yang ada di Pilkada Jakarta sekarang? Ya, sebenarnya kalau dibilang seberapa besar pengaruhnya, cukup besar pengaruhnya karena gini. Karena kita sebenarnya kalau boleh berkaca pada diri, teman-teman di Jakarta itu kan sebenarnya quote unquote ya, agak apatis terhadap politik sebetulnya. Karena bagi teman-teman kan, mau siapapun pemimpinnya tinggal di Jakarta, hidupnya akan sama aja segala macam. Nah, berarti siapapun yang bisa
menyentuh, kalau bahasanya Bang Effendi Ghazali itu menyentuh hatinya teman-teman Jackmania, artinya memang yang secara kebatinan merasa sama. Nah itu mungkin yang akan menjadi prioritas utama teman-teman untuk memilih sebetulnya. Karena kalau untuk masalah program segala macam, ya teman-teman yang di Jakarta ini pasti udah tahu lah, ya Jakarta akan seperti apa, masalahnya di mana segala macam. Berarti kan ada hal lain yang harus dilakukan, yaitu menyentuh terhadap hatinya teman-teman yang ada di Jakarta, khususnya Jackmania, agar mereka seenggaknya aware dengan salah satu calon ini, dan akhirnya dia memilih ini gitu loh. Itu sebenarnya Pak. Oke, tadi Anda mengatakan tergantung kebatinannya apakah merasa sama atau tidak dengan para calon gubernur ini. Nah, saya ingin detailkan lagi kebatinan ini, kesamaan kebatinan ini soal sepak bola saja atau ada soal yang lain? Ya tentunya ketika teman-teman Jakarta, khususnya Jackmania, pasti prioritas utamanya berkaitan dengan Persija ya. Oke. Itu udah pasti yang pertama gitu. Oke. Yang pasti ada concern dulu terhadap Jackmania. Harapannya apa? Melalui fasilitas pada saat Persija main ataupun ada perhatian khusus terhadap komunitas atau bagaimana? Sebetulnya sederhana sekali bahwa teman-teman Jackmania itu hanya mau Persija itu sustain main di Jakarta. Karena kita udah punya stadion juga, udah ada stadion 2 di Jakarta, tapi ternyata kita masih susah banget main di Jakarta. Contohnya nanti hari Minggu tanggal 29 kita masih main di Bantul, karena di Jakarta nggak ada stadion yang bisa dipakai gitu loh. Karena ada stadion banyak, ada stadion Cendrawasih, stadion Ciracas, stadion Madia pun, tapi kan kapasitasnya tidak dapat menampung teman-teman Jackmania yang jumlahnya besar, itu sebetulnya. Nah, sejauh ini kan yang sudah approach sepertinya ada Mas Pramono Anung ya, calon gubernur di Jakarta nih. Tapi untuk Kang Ridwan Kamil, lalu juga Dharma Pongrekun, ini belum ada komunikasi sebetulnya. Kalau saya lihat dengan Jackmania, sudah ada rencana untuk juga atau mereka sudah approach ke Jackmania untuk berkomunikasi ke depannya? Gini, karena dari dulu Jackmania tuh sepertinya jarang sekali kita ada pertemuan dengan para calon gubernur ya. Kita secara organisasi kan memang organisasi non politik sebetulnya. Kita tidak ada bersikap apapun. Tapi yang jelas ketika para calon gubernur ini belusukan kemana-mana, nah di sana mereka kan bertemu dengan Jackmania. Betul. Karena kan Jackmania ada di setiap pelosok Jakarta ya. Kalau bisa misalkan kita jalan kemana ada pilokan Jackmania, ada bendera Persija segala macam, ada spanduk-spanduk segala macam lah. Ya itulah kehadiran teman-teman Jackmania. Jadi meskipun akan bikin capek, yaitu tanggung jawab para calon gubernur untuk mengkampanyekan di setiap mereka datang ke belusukan apa yang akan mereka lakukan terhadap Persija itu. Oke, nah saya dengar juga kalau kemarin kan Mas Pramono Anung sudah nonton bareng gitu ya sama Jackmania. Lalu untuk Pak Ridwan Kamil sendiri ini diarahkan oleh Jackmania lebih baik komunikasinya dengan Persija dulu. Ini apa maksudnya, Mas Diki? Ini lebih ke arah ini sih bahwa para calon gubernur ini seharusnya belanja dulu masalahnya Persija itu apa. Karena balik lagi bahwa Jackmania itu pasti akan mengikuti dan mendukung Persija dan memenuhi kebutuhan Persija gitu loh. Kalau 2017 masalah Persija jelas adalah stadion. Nah hari ini masalah Persija apa ya silakan tanya sama Persija. Belanja masalahnya, cari solusinya, ya kampanyekan apa yang mau dijanjikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh Persija saat ini gitu. Oke, tidak semudah untuk mendekati langsung ke komunitas, tapi belanja masalah dulu gitu yang anda inginkan gitu ya Mas Diki ya? Iya betul. Oke, selain Persija, selain Jackmania, ada entitas juga yang sangat besar di Jakarta. Saya tanya ke Mas, bagaimana melihat saat ini potensi suara yang besar dari seorang Anies Baswedan dan pendukungnya ini bisa dikelola oleh para calon gubernur. Kira-kira sudah mengamati belum anak abah nih sekarang, Mas? Iya, seperti yang disampaikan Pak Anies Baswedan beberapa hari yang lalu bahwa bagi pendukung setia Pak Anies Baswedan itu yang paling penting visi, misi, dan program. Oke. Pak Anies Baswedan sendiri sudah mengeluarkan visi, misi yang harusnya dibawa ke Pilgub DKI Jakarta gitu ya, kemarin di untukmu-jakarta-tercinta.com itu bisa dicek di situ semua visi misi yang akan dibawa oleh Pak Anies di Jakarta. Dan kalau misalnya bicara apakah sekarang sudah ada pendukung yang masuk ke salah satu paslon, saya bisa pastikan bahwa itu semua klaim. Klaim pribadi gitu ya, bukan mewakili pendukung Pak Anies Baswedan. Udah pasti gerbongnya kosong lah kira-kira gitu. Karena bagi pendukungnya Pak Anies, kalau misalnya di Jakarta kita bisa bicara
berapa sih besarnya gitu berdasarkan berbagai macam survei. Paling tidak 25-30% orang itu masih menunggu Pak Anies itu sikapnya akan seperti apa. Dan 25-30% ini kan game changer buat masing-masing paslon gitu. Kalau kemarin LSI, Lembaga Survei Indonesia bilang kalau misalnya Pak Anies netral saja RK udah pasti menang gitu. Tapi kalau Pak Anies mendukung salah satu paslon yang lain bisa jadi 2 putaran. Kan sebenarnya itu sebuah hal yang jadi game changer. Makanya pesan Pak Anies kemarin disampaikan bahwa bagi pendukung setia Pak Anies itu yang paling penting cek visi misi programnya sama apa enggak. Banyak samanya apa enggak sama Pak Anies Baswedan. Dan kalau misalnya bicara tentang Jakmania Persija, Pak Anies itu nggak pernah mengklaim di depan waktu kampanye gitu. Jack bilang apa? Oh butuh stadion, oke dibangunin stadion. Oh butuh lapangan di kampung-kampung, dibangunin lapangan di kampung-kampung. Dan buat apa namanya bagi pendukungnya juga, apalagi kalau Jakmania kan sangat dekat sama olahraga gitu ya. Yang paling penting itu juga lihat prosesnya para paslon ini majunya kayak gimana. Ada paslon yang kalau bahasa bola tuh kayak curi umur lah gitu ya, curang, nyatut KTP dan segala macamnya. Ada paslon yang enggak sportif gitu, nggak mau tanding, ya dibikin lawannya nggak bisa maju gitu. Itu kan jadinya kalau buat seorang yang cinta olahraga itu nggak bagus gitu ya. Sportif gitu ya. Kalau mau olahraga ya olahraga fair gitu. Nah itu yang juga penting untuk dilihat oleh para pendukung Pak Anies, oleh Jakmania misalnya kalau boleh saran. Lihat juga selain visi misi programnya juga proses para paslon ini maju di kontestasi itu akan seperti apa. Itu juga jadi penting akan ngetes komitmennya gitu. Karena kalau orang yang pengen maju dengan cara fair, pasti ketika menang dia akan fair juga gitu. Nah tapi balik lagi Pak Anies Baswedan sendiri menyadari bahwa dia punya pendukung yang sangat setia. Makanya untuk kebermanfaatan warga Jakarta, penting untuk juga lihat visi misi dan programnya. Bukan cuma karena diajak, bukan cuma karena dapat posisi gitu ya. Sehingga apa yang terjadi sekarang klaim-klaim gitu, ada yang klaim bikin relawan ini atas nama anak Abah, atas nama Pak Anies Baswedan, sudah bisa dipastikan itu gerbongnya kosong kira-kira gitu. Jadi bukan nggak ngebawa siapapun, karena bagi pendukung Pak Anies program, visi, misi, nilai itu yang membuat kemarin di Pilpres pun itu kita dapat 40%-an gitu. Cuma beda 1.000 atau sedikit lah sama Pak Prabowo Gibran gitu. Tapi untuk jumlah real sendiri sebenarnya dari 8, sekian juta DPT ini, pemilih di Jakarta. Kira-kira anak Abah ini yang ada di DPT ini ada berapa, Mas? Yang Anda bisa estimasikan gitu kira-kira? Ya, kita sih kalau misalnya karena kita nggak pernah mengeluarkan kartu anggota gitu ya, jadi kita nggak bisa tahu nih. Tapi kalau misalnya berdasarkan survei-survei yang ada aja gitu ya, itu ya 25-30. Kalau kemarin kita dapat 40-an%, asumsikan 10% adalah pendukung partai yang kemarin mendukung, ya mungkin 25-30%. Oh yang tadi itu ya, 25-30 dari DPT. Dari pemilih, yang mana itu signifikan angkanya buat jadi game changer baik ke semua paslon. Bang Effendi, Anda juga sempat mengatakan di berbagai media bahwa dua entitas ini, anak Abah gitu ya, seorang Anies Baswedan dan pendukungnya, dan Persija Jakarta dengan pendukungnya Jakmania, ini dua entitas yang sangat-sangat potensial menjadi, kalau kata Mas Angga tadi, game changer. Sejauh mana bisa mengubah peta politik pada dua entitas ini, Bang Effendi? Ya Radi, pas sekali hari ini Timnas Day ya. Ada memori dan fakta pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 19 April 2017 di salah satu TV nasional. Waktu itu quick count berlangsung. Saya ada di situ, lalu ada Burhanuddin Muqtadi. Saya lupa persisnya jam 14.31 atau 14.41. Tapi suara quick count itu masih kecil sekali. Saya sudah bisa menyatakan pada waktu itu Jakarta punya gubernur baru. Jadi baru 14.31 atau 14.41. Kenapa? Karena dari riset-riset kami Salem Baskul pada waktu itu kita temukan selain mesin partai dan relawan, terdapat 3 unsur lain yang membuat Anies Baswedan menang pada waktu itu. Ya memang ada pesona personalnya ditambah dengan, nah ini 2 hal ini, yaitu tokoh-tokoh ulama dan Jakmania gitu. Jadi saya agak terkejut Randi waktu ada lembaga survei yang mencoba mengeksplor Pilkada DKI Jakarta, tapi saya bisa maklum bahwa itu pendahuluan mungkin, tanpa mencoba misalnya menganalisis tentang
peran serta atau pengaruh dari Jackmania. Jadi sekali lagi mungkin jumlah mereka yang terdaftar hanya 147.000. Kalau saya juga bukan Jackmania yang terdaftar misalnya, tapi saya selalu mengikuti Jackmania, Persija ya, ketua umum kita kan tinggi itu gitu. Jadi kembali ke pertanyaan Radi, saya rasa ada 3 hal lagi yang akan berpengaruh di DKI Jakarta berdasarkan pengalaman selama ini, yaitu yang pertama betul anak-anak abah ini, dan yang kedua adalah peran para ulama, dan sebetulnya untuk peran para ulama ini bisa relatif terbagi. Nah sekarang poin yang ketiga ini, yaitu Jackmania sementara ini sedang didekati dan menurut saya masih belum begitu cair. Ya, oke, masih belum begitu cair. Tadi ada anak abah, ulama, dan juga Jackmania. Bahkan ada 3 ya entitas di Jakarta yang harus diperhatikan oleh para calon gubernur. Bang Effendi, tapi gini, janji manis ini sudah keluar semua sebenarnya buat Jackmania di Pilkada Jakarta ya. Mulai dari pasangan Dharma Kun yang menjanjikan JIS itu gratis katanya untuk kegiatan-kegiatan Persija. Lalu juga Pramono janji JIS jadi home base Jackmania, bukan hanya home base, bukan hanya pertandingan, tapi juga untuk official store dan sebagainya, untuk perkumpulan komunitas, aktivitas semua. Melihat janji-janji manis ini sejauh ini sudah realistis nggak buat sekelompok Jackmania di Jakarta? Saya rasa janji-janji yang diberikan ini relatif instan ya, relatif baru pada level kulit-kulitnya, mohon maaf. Karena yang saya harapkan itu salah satu atau salah 2 atau seluruhnya itu kurang lebih slogannya ya, yang saya bayangkan itu adalah Jakarta Persijaku dan pada saat yang sama Persija Jakartaku. Jadi satu kali tarikan nafas, Jakarta Persijaku, Persija Jakartaku. Artinya apa? Memang ini adalah sebuah kesatuan yang komprehensif, dimulai dari kalau tadi kata Diki adalah belanja masalah, dan pada bagian lain saya ingin mengatakan nantinya itu berdiskusi sebelum menetapkan kebijakan-kebijakan itu dengan Persija, dengan Jackmania. Lalu pada bagian lain nanti kita akan melihat bahwa sederhana saja, Radi. Jadi di bandara, di stasiun kereta api misalnya, dan di mana-mana kita bisa membeli jersey Persija misalnya. Lalu kita bisa melihat simbol-simbol tokoh-tokoh dan kemudian para pemain kenamaan maupun pemain-pemain yang lagi ngetren dari Persija. Rido misalnya gambarnya ada di mana-mana. Dan pada bagian lain yang paling utama tadi ada 2 hal lagi. Satu, seperti yang dibayangkan dirindukan oleh Jackmania, yaitu memang kita harus ada stadion untuk bermain sebagai home base. JIS misalnya. Itu harus berhadapan dengan jadwal konser-konser misalnya. Itu harus ada jalan tengahnya, nggak perlu misalnya dengan membangun stadion baru. Nah yang paling akhir itu adalah bagaimana memperhatikan kesejahteraan atau bagaimana para pendukung kesebelasan seperti Jackmania ini itu bisa, yang pertama itu berjalan serasi dengan Persija, ditambah lagi kalau bisa dalam sepak bola nasional kita yang paling mengerikan saat ini kan kita nggak boleh bertanding away misalnya, bahkan dalam konteks tertentu misalnya sekarang kita lihat kejadian terakhir itu fans menyerang kesebelasannya gitu, itu kan sesuatu yang relatif tidak masuk akal. Oke, ya hal-hal seperti itu juga yang harus diperhatikan oleh para calon gubernur. Saya ke Mas Diki lagi nih. Mas Diki, kalau kemarin komunikasi Mas Pramono begitu ya sudah membuka keran komunikasi itu ke Jackmania. Lalu Dharma Kun meskipun belum, tapi sudah ada signal-signal. Hanya saya lihat dari pasangan calon Ridwan Kamil yang belum berkomunikasi. Ada sentimen khusus nggak sih sebenarnya untuk Ridwan Kamil? Kita ketahui ya, kita tidak bisa menafikan juga gitu bahwa seorang Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, mantan Wali Kota Bandung yang punya kelekatan khusus dengan supporter Persib Bandung Bobotoh gitu. Ada sentimen khusus nggak sih sebenarnya buat Ridwan Kamil dari Jackmania nih? Kalau sentimen khusus sih enggak sih sebetulnya ya. Cuma memang historicalnya Kang Emil terhadap Persija dan Jackmania itu memang cukup berat lah untuk kita mencairkannya suasananya gitu loh. Dibandingkan Bang Dharma dengan Mas Pram gitu loh. Jadi ini PR paling besar dari Kang Emil adalah bagaimana dia bisa melepaskan kebobotohannya lah hitungannya gitu loh. Kalau bisa dilepaskan itu dengan baik dan masuk ke Jakarta seperti apa yang beliau bilang, beliau kan ingin adaptasi gitu loh, ingin masuk kemana, belajar mencintai semuanya. Ya kita kan kalau namanya belajar kita lihat progresnya ya gitu loh. Dari proses itu ada progresnya apa enggak, dan sampai hari ini pun kita belum melihat apakah Kang Emil sudah berada di jalur itu atau belum gitu. Tapi yang jelas memang Kang Emil
cukup berat lah untuk dari sisi Persija dan Jackmania cukup berat untuk masuk ke wilayah teman-teman ini karena sepak bola itu kan sensitif ya. Betul. Apalagi berkaitan dengan keyakinan karena kan balik lagi fans bola itu semuanya yakin bahwa timnya lah yang terbaik. Nah, ketika kita mau gonta-ganti klub kesayangan atau kecintaan, nah itu yang jadi rada berat sebetulnya. Jadi ya justru ini sebenarnya menariknya karena ini challenging buat Kang Emil gitu loh. Apakah Kang Emil ini bisa betul-betul masuk ke wilayah ini? Kalau memang bisa berarti memang beliau ini kan sosok yang hebat lah ya dikatakanlah kalau memang bisa masuk ini gitu loh. Ya. Dan memang artinya rela berkorban untuk rela berkorban untuk bisa mencapai tujuan yang dia mau gitu loh. Untuk menjadi misalkan jadi gubernur di Jakarta akhirnya harus melepaskan mungkin dulu kecintaan terhadap Persib Bandung segala macam karena harus mencintai Persija kayak begitu sih. Jadi hal itu juga yang membuat Ridwan Kamil ini agak berat menurut Anda dan diminta berkomunikasinya jangan langsung sama Jackmania, sama Persijanya aja dulu gitu ya kira-kira, Mas? Ya semua calon sih, semua calon ya, berkomunikasi dengan Persija. Okay. Nah kalau berkomunikasi dengan Jackmania cukup aja para calon itu kalau misalnya di tengah jalan lagi jalan kaki, lagi naik mobil segala macam, lagi Car Free Day, ketemu orang pakai baju Persija, dia pasti Jackmania. Tanya aja di situ, kalian butuh apa sih? Lebih karena apa? Sebenarnya sama. Kita ini pengurus pusat itu berangkat dari apa yang disampaikan oleh teman-teman di grassroots, di akar rumput gitu loh. Kebutuhannya apa, keresahannya apa, justru kita sebagai duta besar aja, kita sebagai penyalur aspirasinya aja kalau kami ini yang di pengurus pusat Jackmania. Tapi kalau mau paling organik adalah datang ke kampung ngambung untuk kebutuhan sepak bola, tanya aja. Karena pernah beberapa waktu lalu kan, karena gini, Persija itu bukan hanya dicintai di Jakarta, betul di wilayah sekeliling Jakarta seperti Tangerang, Bogor, Depok itu juga dicintai. Daerah-daerah penyangga juga banyak sekali Jackmania ya. Tinggal ditanya aja gitu loh. Iya. Bahkan waktu itu pernah Pak Erick Thohir nanya seorang pedagang di Tangerang, ini klubnya apa kesukaannya Persija, padahal dia di Tangerang gitu loh. Maksudku kan artinya tinggal datang ke bawah melihat situasi di jalanan. Ada orang pakai baju Persija jauh, suka bola nggak? Suka Persija, suka. Oke, butuhnya apa? Sesederhana itu. Belanja masalah ya. Iya. Oke. Ya, saya mau tanya juga tapi buat Mas Angga, anak-anak Abah, pandangan anak-anak Abah nih soal sepak bola dan politik. Kenapa sih kalau anak-anak Abah melihat sepak bola dan politik ini begitu lekat belakangan ini dan terutama di Jakarta gitu? Iya, kalau misalnya kita lihat sepak bola dan Jakarta itu kan sejarahnya panjang. Panjang, betul. Dari zaman VIJ dan segala macamnya gitu. Bahkan di hampir semua daerah klub perserikatan itu punya ikatan yang lebih terhadap warganya gitu ya. Makanya dalam konteks Jakarta, Pak Anies Baswedan sendiri ngelihat itu jadi sebuah yang kecintaan terhadap sepak bola itu harus dimunculkan sejak dari anak masih sekolah dasar. Makanya dan bukan untuk hanya diakses sama orang-orang yang menengah ke atas aja. Makanya waktu di Jakarta Pak Anies fokus bangun 4 atau 5 lapangan inggup di mana itu rumputnya sintetis standarisasi FIFA supaya semua kelas bisa dapat lapangan bagus untuk berkembang sepak bolanya. Makanya sebenarnya ke depan akan ditambah lebih banyak lagi, cuma kan kesempatannya belum dapat kesempatan sekarang. Makanya penting buat para pendukung Pak Anies, para mungkin penikmat olahraga ya dalam hal ini Jackmania, ngelihat itu jangan melihat visi misi para pasangan bukan cuma oh nanti mau bikin ini buat Persijanya gitu, tapi buat mereka sebagai warganya mau apa. Sebagai warga yang pengen berolahraga tuh maunya gimana gitu, bikin lapangan kah, bikin dukung apa namanya olahraga prestasi, olahraga rekreasinya didukung apa enggak gitu. Itu yang jadi hal yang sangat penting gitu. Selain karena gini, karena keberpihakan seseorang pada olahraga tuh nggak bisa dicek di depan, pasti harus dicek di rekam jejaknya gitu ya. Waktu dia jadi kepala daerah di tempat lain, komitmen ke olahraganya tuh gimana sih gitu. Nyediain fasilitas apa enggak, atau ke dirinya sendiri sering olahraga apa enggak gitu, jangan segala macam. Karena olahraga itu kan kayak habit ya gitu, kayak kebiasaan gitu ya. Kalau orang yang nggak kelihatan suka olahraga gitu, ya belum tentu secara komit bisa memberikan ini juga buat sama olahraganya gitu. Memberikan visi yang baik gitu ya buat olahraga, terutama juga untuk sepak bola. Kalau begitu begini, entitas Anies Baswedan dan anak abahnya dan Persija ini kan dulu juga dibangunnya tidak serta-merta langsung begitu chemistry-nya kan kebangun. Kalau Anda melihat dulu approaching-nya Anies Baswedan, seorang Anies Baswedan, Mas Anies dulu ketika mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta terhadap Jackmania, polanya sudah
terlihat dan gimana sih kalau Anda melihatnya dulu? Ya, jadi saya ingat dulu waktu proses kampanye 2017 memang Pak Anies tuh ketemu perwakilan untuk cari tahu ini sebenarnya warga Jakarta dan Jakmania ini butuh apa. Oke. Butuh A, B, C, D, E, oke. Kalau dalam konteks stadion dibikinkan, konteks lapangan dibikinkan, konteks perizinan dan segala macam didukung. Sehingga nggak muluk-muluk mau janji A, B, C, D, E. Yang penting dengerin lalu laksanakan gitu. Kan prosesnya Pak Anies selalu gitu, dengarkan keinginan masyarakat lalu dilaksanakan gitu ya. Dan pada proses menjadi gubernur pun setiap Persija, Jakmania butuh peran gubernur di situ, Pak Anies hadir gitu. Ya perizinan, koordinasi dengan pemerintah pusat, dan segala macamnya gitu. Jadi bukan hanya sekadar janji di depan, tapi mendengarkan masyarakatnya, mendengarkan Jakmanianya, lalu setelah memimpin dia benar jadi duta Persija sebagai gubernur DKI Jakarta gitu ya, ke pemerintah pusat, ke sponsor dan lain-lainnya gitu. Nah, misalnya dalam konteks hari ini, apakah ada para paslon yang pernah melakukan itu gitu, sehingga itu bisa apakah dia juga jadi duta buat klubnya, ataukah dia pernah jadi duta mempermudah proses Persija selama bertanding gitu misalnya, itu yang juga perlu dicek sama teman-teman. Nah, kalau gitu saya juga tanyakan nanti setelah jeda ke Bang Effendi, sebelum nanti juga ke Bang Diki. Kalau gitu saya yakin juga Mas Anies pada saat itu tidak serta-merta langsung bisa memiliki chemistry langsung dengan Persija dan Jakmania. Saya akan tanyakan, setelah kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta begitu ya, selama beberapa tahun ke belakang ini, apakah Jakmania juga puas dengan kepemimpinan Anies dalam konteks memfasilitasi Jakmania, Persija Jakarta dan mendukung prestasi-prestasi sepak bola di Jakarta? Saya akan tanyakan itu ke Bang Effendi setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Ya, masih berbincang bersama kami ada analis politik Effendi Ghazali, ketua supporter Persija Diki Sumarro, dan juru bicara Anies Baswedan Angga Putra Fidrian. Tadi saya sebelum jeda sempat nanya nih ke Bang Effendi, sebelum nanti saya juga pastinya akan tanyakan langsung ke Jakmanianya, ke Mas Diki. Kalau Anda melihat Bang Effendi, supporter Persija, Jakmania itu selama kepemimpinan Anies Baswedan puas atau diterima nggak sih sebenarnya Anies Baswedan oleh supporter? Ya pasti Diki ya, bahkan Ferry dan lain-lain itu yang bisa menjawab dengan pasti. Tapi sebagai warga Jakmania, saya mau mengatakan 3 hal. Satu, betul tadi menyambung pertanyaan sebelumnya, kita harus mengakui bahwa setiap calon gubernur bisa saja mulai belajar mencintai Persija. Jadi bisa saja misalnya dia belum pernah atau tidak terlalu aktif menonton Persija, bisa saja menonton di televisi, tapi begitu jadi gubernur ikut rajin ke stadion. Itu wajar-wajar saja, bisa dilakukan juga oleh Kang Emil, Pramono, dan Darmakun misalnya. Dan yang kedua, memang pantas kita mencatat bahwa pada masa Abah Anies jadi gubernur DKI Jakarta, kita menang ya, treble winner itu. Jadi juara Liga di 2018 setelah 17 tahun tidak menjadi juara ya, mengalahkan Mitra Kukar 2-1, hanya selisih 1 poin ya, 62, sementara PSM 61 pada waktu itu. Juga sebelumnya Piala Presiden juara secara telak ya, 3-0 pada waktu itu menang. Lalu juara juga spot fix Super Cup di Kelantan ya. Jadi memang puncak prestasi yang terakhir itu ada bersama-sama dengan Abah Anies pada tahun 2018 bersama dengan Pak Gede Widiade pada waktu itu. Nah sekarang pertanyaannya apakah bisa puas? Tentu ada hal-hal lain yang masih perlu dikejar. Seperti tadi saya ingin mengatakan bahwa sebagai home base ya, tuan rumah berbagai pertandingan masih sering itu misalnya katakanlah diselingi oleh konser-konser yang akibatnya menyebabkan kualitas rumput atau tidak bisa bermain di sana gitu. Itu suatu hal yang sangat penting bagi Persija. Kemudian ada juga masalah Asprof yang belum terselesaikan sampai saat ini. Mungkin itu karena di ujung ya pemerintahan dari Anies Baswedan pada waktu itu. Tapi ini juga misalnya berakibat pada DKI Jakarta tidak lolos ke PON misalnya. Tapi secara umum saya bisa mengatakan bahwa sebagai bagian dari Jakmania, walaupun saya tidak terdaftar pada 147.000 itu ya yang terdaftar, tapi yang tidak terdaftar mungkin sekitar 3 jutaan, itu bisa di googling saja. Yang saya mau katakan saya cukup puas, tetapi bahwa ini belum dikembangkan sebagai sebuah dalam tanda petik industri sepak bola ya,
dengan tadi slogan Jakarta Persijaku, Persija Jakartaku itu masih cukup banyak yang masih bisa kita kerjakan tadi. Oke, nah saya langsung tanya lagi nih ke Mas Diki sebagai koordinatornya Jakmania kalau gitu. Kalau kata Bang Effendi ini selama kepemimpinan Anies Baswedan, puncak prestasi Persija itu ada bersama Anies Baswedan. Itu sudah cukup memberikan chemistry yang cukup kuat antara Jakmania dengan Anies Baswedan? Iya jelas. Karena gini, peran sertanya Pak Anies saat itu terjadi tahun 2018 ketika Persija akan melawan Mitra Kukar di GBK. Pertandingan terakhir itu penentuan juara atau tidaknya. Saat itu GBK nggak bisa dipakai. Nah, tapi karena Pak Anies berkomunikasi segala macam, akhirnya bisa dipakai saat itu GBK-nya. Dan akhirnya jadi pertandingan, jadilah kita juara saat itu. Jadi artinya gampang, supporter bola tuh cuma mau timnya juara. Jadi bagaimana caranya mewujudkan kemauan supporter bola, ya bantu timnya untuk menjadi juara. Membantunya seperti apa ya, makanya tinggal ngobrol sama klub. Kalian kesusahan apa sih? Sini apa yang bisa kita bantu? Bla 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 segala macam. Itu sederhana sekali, itu aja kok sebetulnya. Oke. Tapi adakah beberapa hal yang belum terpenuhi oleh seorang Anies Baswedan pada saat menjadi gubernur Jakarta kepada keberhasilan klub ataupun kepada komunitas klub Jakmania itu sendiri, Mas Diki? Sejauh ini sih dari yang dia janjikan saat Pilkada 2017 sih kan hanya stadion ya. Sejauh ini sih udah jadi gitu loh. Terlepas dari stadionnya seperti apa, mungkin memang belum sempurna sekali, tapi stadion itu ada, nyata dan terbangun itu sih. Oke. Tapi apa yang masih diperlukan oleh sekelompok supporter Jakmania jika nanti terpilih para gubernur dan wakil gubernur, calon gubernur dan wakil gubernur ini yang sedang berkontestasi di Pilkada Jakarta, apa yang harus diperhatikan sekarang yang belum terpenuhi, Mas Diki? Artinya hubungan antara Persija, Pemda, dan Jakmania itu harus diformalkan secara nyata konsepnya seperti apa. Jadi hubungan yang harmonis, simbiosis mutualisme seperti apa, Pemda butuh apa, Persija bisa apa, Jakmania bisa bantu apa. Misalkan Pemda punya program bersih-bersih jalanan atau bersih-bersih sungai segala macam, bekerja sama dengan Persija dan Jakmania. Dengan pemain, dengan fans kita datang, kita kerja sosial di situ segala macam, itu bisa kita lakukan. Begitupun sebaliknya, Persija butuh apa, Jakmania butuh apa, ya sudah Pemda bisa bantu apa. Jadi hubungan inilah yang harus diformulasikan dengan baik. Nah ini menjadi PR-nya dari calon gubernur selanjutnya. Karena yang kemarin kalau yang Pak Anies itu kan bentuknya lebih ke hardware ya. Membangun hardware, membangun stadion, membangun ruang. Nah kalau sekarang yang selanjutnya sepertinya sudah masuk ke masanya membangun softwarenya. Bagaimana kerjasama yang tepat, bagaimana Pemda Jakarta itu menjadikan Persija sebagai duta dari kota Jakarta. Itu sih. Jadi seenggaknya tujuan saya cuma gini. Orang datang ke Jakarta, orang dari luar kota, dari luar negeri, dia tahu mau beli oleh-oleh apa dari Jakarta. Salah satunya adalah jersey Persija Jakarta. Itu sih sebetulnya. Oke, ini yang harus didengar juga oleh para calon gubernur dan wakil gubernur bahwa Persija itu dijadikan dutanya Jakarta melalui berbagai kanal-kanalnya begitu ya, baik merchandise dan segala macam yang disebutkan Mas Diki tadi. Mas Angga, kalau melihat potensi sekarang suara anak abah ini begitu besar gitu ya di Jakarta. Meskipun tidak terkoordinir dengan bentuk relawan dan keanggotaan begitu. Sudah ada rencana bertemu dengan calon gubernur dan wakil gubernur, para calon wakil gubernur gubernur dan wakil gubernur di Jakarta? Ya, kalau Pak Anies Baswedan sendiri sebenarnya terbuka dengan siapapun yang mau datang gitu ya. Tapi yang paling penting itu tadi ketika datang itu yang diomongin apa? Itu dulu. Karena kalau misalnya cuma gimmick-gimmick politik ketemu aja, ya semua bisa bikin gimmick politik gitu. Tapi sebenarnya ketika datang, itu komitmennya seperti apa sih buat warga. Ini Pak Anies punya visi misi yang sempat dibuat, seberapa banyak mereka mau menyamakan visi misi yang sudah dikerjakan sama para paslon dengan visi misinya Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan juga terbuka aja kalau misalnya itu mau diadopsi, bilangnya secara terbuka, oke ini kita adopsi semuanya gitu kira-kira. Atau misalnya mana yang mau diambil, mana yang nggak mau diambil. Karena itu tadi Pak Anies Baswedan waktu Pilpres juga bilang yang paling penting kalau milih pasangan, milih kandidat itu yang paling banyak sama visinya. Gitu. Banyak samanya. Nah ini cari aja banyak samanya. Kalau ternyata nggak ada yang sama visinya Pak Anies, dinilai gitu ya, sama para pendukung yang nggak sama, ya yang nggak mendukung pun kan itu hak konstitusional dari warga negara gitu.
Tinggal kan negara mau membuat itu jadi sah apa enggak. Oke. Tapi kira-kira gitu sih gambarannya sekarang. Jauh ini dari 3 pasang calon, tapi sudah ada yang mulai inline belum sih sama ininya Pak Anies, visi misinya Mas Anies dulu? Iya, kita sih sudah mulai mengkaji gitu ya. Timnya Pak Anies Baswedan sudah mulai mengkaji, udah mulai kelihatan sambungan-sambungannya di mana. Tapi baik lagi, kesamaan-kesamaan itu kan perlu diikat sama komitmen gitu. Komitmen mereka mau melaksanakannya seperti apa atau enggak gitu. Oke, Bang Effendi, pertanyaannya sama. Sejauh ini Anda ngelihat sebagai analis komunikasi politik juga, dari 3 pasang calon, sudah ada yang inline belum visi misinya dengan visi misi Anies Baswedan saat memimpin Jakarta? Ya, yang pertama sebetulnya agak nyeleneh sedikit, saya mau bilang ini mumpung di Kompas TV supaya ada sesuatu yang baru. Jangan lupa ulang tahun Persija itu 28 November ya, 28 November 1928. Jadi persis 1 hari sesudah kita nyoblos nanti itu. Jadi jadi itu nempel dengan 27 November. Jadi ketiga calon ini itu akan ikut merayakan atau mempersiapkan diri merayakan ulang tahun Persija itu ya, yang lahir sebagai football born Indonesia Jakarta waktu itu ya. Jadi itu menarik, tanggalnya agak overlapping itu di 27 November 2024. Menjawab Pradi tadi, saya kok seperti yakin, nggak tahu nih Angga ya, pelan-pelan nanti kita lihat. Saya seperti akan merasa bahwa Anies tidak akan terang-terangan menyatakan dukungan kepada siapapun salah satu dari ketiga kandidat ini, karena Anies Baswedan itu kan punya masa depannya sendiri gitu ya. Jangan-jangan dia tidak dalam tanda petik tidak didukung maju dalam Pilkada DKI Jakarta, karena itu kan membahayakan bagi siapapun yang ingin maju atau memperpanjang masa jabatannya di 2029 gitu. Nah, karena dia punya masa depannya sendiri, barangkali kalimat-kalimat strategis yang bisa dia lakukan adalah seperti tadi, melihat dengan tenang siapa-siapa yang inline tadi kata Radi, programnya dengan visi dan misi yang sudah disiapkan atau yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dan salah satu pintu masuk yang agak enak itu, yang lebih cair, adalah sepak bola sebetulnya. Jadi barangkali nanti Anies akan mengatakan ini itu ya keinginannya dia, harapan dia yang sudah dia lakukan maupun harapan tentu saja yang belum tercapai di sepak bola, dan dia agak lebih cair dan lebih bebas di sini Diki untuk mengatakan oh yang ini oke nih, janji yang ini oke, janji yang itu oke. Tapi pada bagian-bagian lain saya rasa mungkin agak ketat ya, dia akan menseleksi dengan hati-hati, dan mungkin sampai saat ini Radi saya seperti merasa bahwa Abah itu Anies Baswedan itu tidak akan langsung mengarahkan anak-anaknya, oh saya lebih dekat ke pasangan ini. Biarlah simbol-simbol yang berbicara, mulai dari Car Free Day, mungkin nanti nonton bola bersama dan lain sebagainya, tanpa menyatakan secara eksplisit. Tadi juga menarik kalau menyimak pernyataan Mas Angga, sudah banyak yang mengklaim sebenarnya para tim ses gitu ya, ada punya kedekatan dengan anak-anak Abah gitu, atau dengan sosok Anies Baswedan itu sendiri. Kalau Bang Effendi melihat, ya tadi kan sudah dibilang bahwa Anies Baswedan tidak akan stated gitu ya, akan mendukung siapa di Pilkada Jakarta. Tapi dari langkah-langkah para calon gubernur dan wakil gubernur yang sepertinya mengklaim gitu bahwa sudah ada kedekatan dengan anak Abah atau dengan Anies Baswedan ini sendiri, akan tetap memberikan insentif buat mereka nggak sih sebenarnya? Oh iya, justru itu dua silogisme yang sangat gampang diyakini. Karena tadi saya bayangkan Anies Baswedan tidak akan menyatakan secara eksplisit, maka yang bisa dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah DKI Jakarta ini memunculkan simbol-simbol bersama. Car Free Day atau nanti kebetulan bertemu bersama di mana, bahkan mungkin nonton bola bersama. Di samping itu tentu saja menyatakan bahwa sebagian dari mereka yang bersama-sama dengan Anies Baswedan pada waktu itu, kita tahu ya sudah ada nama-nama Iwan dan sebagainya di beberapa di pasangan-pasangan yang ada, dan itu menurut saya lepas dari Angga akan mengatakan bahwa enggak loh itu tidak resmi dan tidak bawa gerbong, tapi ya mereka itu pada tahap ini yang bisa dilakukan ya. Sambil itu juga pada sisi lain itu seperti dalam tanda petik diberikan semacam kebebasan oleh Abah Anies Baswedan selama dia tidak menyatakan secara eksplisit mendukung kemana. Toh setiap warga DKI Jakarta punya hak dan katakanlah kebebasannya ya untuk bisa juga mengajak orang lain ke arah mana. Tapi tentu saja tidak hanya mengajak, karena kalau cuma mengajak, oh saya pernah bersama dengan Anies Baswedan, lalu saya pernah bersama-sama di Jackmania misalnya. Tapi lebih penting daripada itu, apa yang akan dibawa, seperti kata Diki tadi, sebagai hasil dari belanja masalah
ketika ketemu dengan orang-orang biasa saja di Jackmania, di setiap sudut-sudut jalan, ya, kemudian korwil-korwil dan korcap-korcap dari Jackmania itu. Oke, pembicaraan kita pagi hari ini sangat membuka sangat membuka ruang sebenarnya untuk mereka-mereka tim ses maupun juga para pasangan calon untuk mengetahui keinginan dari dua entitas besar di Jakarta ini. Ini ngasih keenakan juga nih buat mereka nih sebenarnya. Jackmania sudah tahu tadi maunya apa begitu ya dari seorang calon gubernur, dari anak Abah juga udah tahu, dan Bang Effendi juga sudah mengelaborasi itu dengan sangat jelas bahwa inilah keinginan dua entitas besar di Jakarta menghadapi Pilkada Jakarta. Ada anak Abah begitu ya dengan komunitas yang besar, dan juga Jackmania dengan juga komunitas yang sangat besar di Jakarta. Ya, saya bilang Jakarta Persijaku, Persija Jakarta. Nah, itu disimpulkan seperti itu. Kalau saya ini lebih ke ini. Ingat aja bahwa Persija didirikan tahun 1928 dan PSSI didirikan 1930. Ya. Dan Pak Suratin saat itu mendirikan PSSI sebagai alat perjuangan dan persatuan. Jadi itulah besarnya sepak bola. Tinggal nanti bagaimana calon-calon ini clue ya sebenarnya, tinggal bagaimana calon ini memformulasikan semangat termasuk semangat yang Kong Tamrin dulu dengan lapangan Petojonya dan VIJ-nya memberikan ribuan gulden untuk ngebangun lapangan agar bisa VIJ itu main di Jakarta. Itu aja sebetulnya. Nah, kurang apa lagi coba ini para tim ses, para calon gubernur dan wakil gubernur, kita sudah buka secara gamblang keinginan mereka ini. Kalau juga nggak bisa merebut hati mereka ya keterlaluan kalau menurut saya hari ini. Baik, terima kasih analis komunikasi politik Effendi Ghazali, ketua supporter Persija Diki Sumaro, dan juru bicara Anies Baswedan Angga Putra Fidrian sudah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari. Dan saudara,